Kelihatan kan ya? Udah gas aja. Bentar. Gue Oke. Jadi buat soal hari ini sebenarnya gue pengen membahas beberapa soal dari diktat ya, sama ada beberapa soal dari kuis yang kalian kerjain di MAS. Jadi mungkin buat dimulai kita bakal kerjain soal dari diktat dulu ya, soalnya biasanya yang apa namanya, yang dosennya kerjain tuh yang dari yang dosennya kasih tuh yang dari diktat. Kalau misalkan soal kuis kan takutnya ya beda aja gitu sama soal yang nanti bakal di ujian itu. Nah, jadi di sini kita dapat diketahui di sini medan magnet kita tahu, berarti di sini kita dapat H-nya ya, yaitu karena dia vektor, di sini vektor kan, H-nya itu adalah 6,89 ampere per meter ke arah Y ya. Nah terus itu ditanya yang A, arah osilasi medan listrik. Nah kalau misalkan teman-teman ingat arah osilasi medan listrik, terus kita juga tahu di sini kan kita tahu apa namanya arah osilasi si gelombang elektromagnet gelombang elektromagnet ini berosilasi ke arah sumbu X positif. Berarti kita tahu kalau misalkan di sini si propagasinya itu ke arah X positif. Berarti di sini kan kita kan tahu lah rumusnya kan, berarti kurang lebih bukan tahu rumus, kita tahu rumus yang propagasi dari awal-awal dari sebelum UTS malah. Kalau misalkan rumus propagasi itu sama P sama dengan gelombang medan listrik di cross sama medan magnet. Nah itu tuh ya tinggal ini aja, tinggal di cross aja. Jadi sebenarnya gini nih, propagasi kan kita tahu dia tuh 1,00 ya. Terus habis itu kita yang ditanya E-nya, berarti kita tinggal A, B, C di cross sama hanya itu 0,10 ya, tinggal ini aja I, J, K, I, J, A, B, C 0,10 A, B 0,1 sama dengan 0 K minus C I. Di sini kan I ya, berarti sama dengan K min C I. Dan di sini kita dapat kalau misalnya K-nya itu 0 dan C-nya itu sama dengan min 1 kan. Berarti si ini B-nya juga 0 berarti kan. B-nya 0, A-nya 0. Di sini berarti juga B-nya 0 kan. Nah, berarti kita dapat kalau misalkan E itu adalah 0, 0, min 1 atau ke arah Z min 1, ke arah Z minus. Nah, itu berarti A udah kejawab ya. A. Nah, terus yang B, besar magnitudo medan listrik. Nah, kan kita udah tahu nih rumus ini, kita pakai lagi. Sama E kali H. Nah, sebenarnya di sini ada sedikit hafalan nih, teman-teman.
teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingat apa namanya, impedansi ruang bebas itu impedansi ruang bebas itu selalu sama. Jadi yaitu didapat dari apa namanya, Z itu kan sama dengan 377 ohm ya. Nah ini tuh didapat dari mana? Sorry, ini tulis dulu. Impedansi R bebas itu didapat sebenarnya dari apa namanya? Gue lupa lagi namanya. Ini epsilon permeativitas dibagi sama permeabilitas gitu. Nah, dimana kalau misalkan ruang bebas ini kan berarti kan epsilon 0 dikali epsilon R per mu 0 kali mu R kan. Nah, dia itu nanti kalau misalkan kalian bagi ya kurang lebih sama kan epsilon epsilon sorry kebalik anjir goblok. Mu bagi epsilon itu nanti dapat tuh mu 0 epsilon 0 epsilon R. Kalau misalkan mu R ini kan sebenarnya kan perbandingan antara apa namanya permeabilitas, supaya ini tuh si yang relatif ini perbandingan antara yang benda satunya dengan perbandingan benda satu dengan benda si yang ada kalau di ruang bebas gitu. Jadi makanya maksimalnya kan 1. Dan kalau misalkan ini ruang bebas juga berarti ya ini istilahnya ya 1. Jadi kita bisa sederhanain kan mu 0 per epsilon 0 aja. Nah, ini tuh kan kurang lebih kan gimana ya? Kurang lebih kan ini jawabannya tuh 12,56 kali 10 pangkat min 7 dibagi sama 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kalau misalkan kalian akarin, pokoknya nanti bakal dapet tuh sekitar 376,7 gitu lah ya. Bla 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 bla, gue nggak hafal angka belakangnya. Nanti tuh bakal dapat sekitar 377 kan dibulatin ya. Itu dapat gimana kalian bisa dapat impedansi ruang bebas sebenarnya. Nah, terus kembali lagi ke soal nomor 1 yang B. Apa hubungannya impedansi ruang bebas ini sama si medan listrik? Jadi impedansi itu sama dengan medan listrik dibagi sama medan magnet gitu. Jadi kalau misalkan kita dapat impedansi ruang bebas itu selalu 377, ya untuk soal ini ya tinggal aja 377 dengan epsilon per H-nya berapa tadi? H-nya tadi 6,89. Mana? Itu gue. 6,89 A per M. Ini nggak usah pakai itu ya, arahnya nanti aja. Pusing banget ini. 377 6,89 sama dengan ntar 2597,53. Oke, ya dapat medan magnetnya segini. Dan kalau misalkan kalian tadi pakai si arah ini, nanti kita dapat dia itu minus dikali minus AZ. Gitu kalau misalkan mau pakai arah. Tapi kalau misalkan nggak mau pakai ya sama aja. Gitu. Kan ditanya magnitudonya, jadi nggak usah pakai arah. Terus yang C itu apa tadi? Kerapatan daya gelombang. Nah, kerapatan daya itu rumusnya kan power ya.
atau si P ini. Ya tinggal dihitung aja. P epsilon kuasa mendengar. Nah, karena ini udah pasti ya. Udah pasti tinggal dikali magnitudo. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet soalnya tadi kan cuma ada satu arah komponen doang kan. Ini arahnya tuh AZ. Terus juga yang satunya tuh arahnya tuh apa tadi? AY ya. Ya, yang satunya ke arah sumbu Y. Jadi kalau misalkan satu komponen langsung kalian kali aja soalnya kan cuma satu komponen. Cuman kalau misalkan ada dua komponen, buat jaga-jaga aja deh. Jadi misalkan ini kita tahu nih ini minus AZ. Terus yang di atas itu AY. Berarti 0, 0, min 2597,53 cross 0, 6, apa tadi? 0,89. Kali 0, 0, 0 minus 0, 6,89 dikali min 2597,53 kali sumbunya I. Minusnya dicoret. Dapat. Nah, dapatkan kalian ini dikali ini. Ke arah 177.896,98. Nah, satuannya si intensitas propagasi itu kalinya aja. V dikali sama apa? Meter kuadrat. Dapat. Terus habis itu ke arahnya ke arah I. AX. Sesuai kan sama si ini tadi awal. Ke arah propagasi ke arah X positif. Oke, mantap. Ya, terus habis itu yang D apa? Soalnya apabila gelombang tersebut menembus suatu bidang, tentukanlah arah dari medan magnet dan gelombang transmisi dan refleksinya. Oke, ini teori ya. Jadi, misalkan ini ada suatu gelombang. Misalkan kita di sini pakai polaritas TE, di mana patokannya itu kita yang jadi apa? Di mana patokan bidangnya itu merupakan gelombang gelombang medan listrik, makanya dinamain polaritas TE. Jadi yang menembus dan keluar bidang tuh si elektromagnetnya. Ini E-nya tuh kita apa namanya? Positif ya. Ya. Positif tuh menembus ya. Dua lagi nembus tuh dot apa cross ya? Nah, ya nembus tuh dot. Ya nggak sih? Ntar gue lupa. Oke. Gue lupa. Kalau cross berarti kan nembus ke apa namanya?
Kalau cross itu kan berarti kan masuk ke bidang. Kalau dot itu berarti ke arah ke kita. Jadi ini kan ke arah ke kita ya, si X-nya. Karena kalau misalkan itu berarti dia dot. Terus habis itu yang ke arah atasnya itu si medan magnetnya. Medan magnetnya tuh sorry, E-nya negatif ya. E-nya itu berarti cross. Terus habis itu medan magnetnya positif, berarti ini H-nya. Terus dan si propagasinya itu positif, P. Terus misalkan di sini ada bidang. Berarti ini kan istilahnya ini itu merupakan transmisinya. Gelombang transmisi. Ini tuh kejadiannya di untuk khusus gelombang ini ya. Nah, itu tuh kalau misalkan ketemu bidang, gelombang yang ditembusin itu gelombang apa namanya? Gelombang transmisinya itu akan sama dengan si gelombang datangnya. Sorry, ini bukan gelombang transmisi. Gelombang awal itu akan sama dengan gelombang transmisinya. Jadi sama arahnya gitu. Nah, tapi si gelombang yang pantulnya atau gelombang refleksi itu tuh akan berkebalikan arah salah satunya. Jadi kalau misalkan di sini kan TE, berarti yang berkebalikan itu adalah E-nya. Itu di sini E-nya jadi dot, H-nya tetap ke atas dan P-nya arahnya kebalik gitu. Tapi kalau misalkan di TM kan yang si itunya jadi patokannya si H-nya yang di masuk atau keluar bidang. Nah, di sini hanya itu dia positif ya. Kalau positif kan berarti dia dot, dan juga E-nya itu dia negatif, berarti dia ke bawah. Terus habis itu P-nya juga tetap positif kan. Terus kalau misalkan dia ketemu bidang, dia bakal mantul, si H-nya itu bakal jadi cross, terus P-nya juga dibalik sini, terus habis itu E-nya bakal tetap ke bawah. Kalau misalkan dia ditransmisiin yang menembus satu bidang itu ya sama dengan si tadi si gelombang awalnya gitu. Jadi kurang lebih ada dua jawaban di sini. Kalian bisa milih salah satu. Tapi kalau misalkan yang biasa dipakai sih yang apa namanya, gelombang elektromagnetnya itu tetap. Jadi yang biasa dipakai itu yang polarisasi TM-nya. Tuh. Oke. Aman ya guys. Ini. Oke, next nomor 2. Smith chart. Ya, ngebaca Smith chart. Ya kurang lebih gini sih. Nah, di zoom dulu. Kan di titik A. Nah, di sini kita tahu di sini itu arah geser sih. Rick, sorry Rick. Tadi yang nomor 1 itu seingat gue ya, kalaupun dia polarisasinya TE itu arah medan listrik itu tetap sama deh. Tadi kalau nggak salah tuh yang refleksi lu kebalik ya, jadi dot ya, salah. Ini arahnya sama sih. Yang TE itu kebalik tuh medan listriknya. Oh, berarti. Oh, ya. Oke, sorry. Yang ini. Oke, sorry. Lanjut ya. Thank you, Pel. Lanjut ke nomor 2.
Ya buat ngebaca Smith chart ya di sini kan bagian realnya. Terus yang di sini tuh bagian yang kompleksnya. Yang lingkaran tuh pokoknya bagian kompleks lah intinya. Di sini kalau di sini positif, di sini negatif. Itu. Berarti kalau misalkan di titik B, titik A dulu deh. Titik A, berarti kan di sini kan realnya itu di 0,5. Gua hapus dulu deh, biar nggak kelihatan. A itu kan berarti dia di 0,5 buat bagian realnya. Terus habis itu dia nggak ada ke arah sumbu yang melingkarnya itu nggak ada ke atas atau ke bawahnya. Dia tetap di 0, berarti plus 0J. Nah, di titik B itu dia itu kan muternya ke sini kan. Dia muter kan ke 1 nih. Kan. Terus habis itu dia ke sini juga. Berarti kita dapat kalau misalkan dia itu tuh plus 1J. Jadi di sini dapat 1 plus 1J. Terus yang C itu dia muter kan ke sini nih lingkarnya. Terus abis itu kita berarti dapat ini juga muter ke sini. Berarti kita dapat kalau misalkan ini itu 2 kan plus minus 1J. Dan kalau misalkan ini ada D nggak sih? Nggak ada ya. Nah, berarti cuma C doang. Nah, berarti kita kalau udah dapet kayak gitu ya tinggal dikali aja. Kali aja sama impedansinya. Berarti impedansinya itu adalah apa namanya? Z. Pertama kita nentuin apa namanya? Ini dulu ya. Z-nya dulu. Kalau misalkan di titik A itu Z-nya itu sama dengan 56 ohm kali 0,5 plus 0J sama dengan 28 ohm, ya kan? Dapat. Nah, terus habis itu buat nyari matchingnya gimana? Nyari matchingnya tuh sebenarnya gini aja. Kan kita kan tahu koefisien refleksi itu sama dengan apa namanya? Gue lupa. Kita tahu kalau misalkan si komponen resistansinya itu yang mau dipasang tuh misalkan ya. Bukan misalkan, dari Z-nya itu kita tahu kalau misalkan dia tuh mau 28 dan juga impedansi saluran tuh 5,56. Berarti tinggal diinin aja. Dipakai apa? Z minus Z saluran per Z plus Z saluran. Sama dengan 28 minus 56 per 28 plus 56. Dengan ya ini nanti bakal kurang lebih jadi min 1/3. Tuh. Terus habis itu kalau misalkan di titik B ya sama juga caranya. Jadi Z sama dengan 56 dikali tadi B berapa? 1 plus 1J berarti 56 plus 56J. Ya kan? Ohm. Nah, nanti kalian bisa dapat juga sama rumusnya. Cuman ya ada bedanya, ada J-nya aja di sini. Dengan 56 plus 56 56J minus 56 per 56 plus 56J plus 56 dengan 56J per 112 plus 56J. Tuh impedansinya. Nanti tinggal dibagi sendiri aja. Sebenarnya nyampe sini aja nggak apa-apa buat nyari matchingnya. C-nya Z sama dengan 56 ohm kali 2 plus 1J tadi ya. 2 min 1. 2 min 1J koefisien refleksinya
56 sorry kan 112 minus 56J minus 56 per 56 plus 56 112 min 56J plus 56 nanti dapat 56 min 56J per ini bisa dicoret ya sorry sama dengan J per 2 plus J. Oke. 168 min 56J 1 min J per 3 min J. Oke. Kelar nomor 2 cepat. Terus yang C bentar gua nyantek rumus dulu. Bentar. Yang C itu kita tahu rumus Wavelet ya. Rumus Wavelet itu yang rumus dasarnya banget. Rumusnya agak ribet ya. Bentar. Gua lupa. Jadi kita tahu misalkan si rumus frekuensi cutoff Mn itu sama dengan 1 per 2pi mu epsilon akar m pi per a kuadrat ya benar plus n pi per b kuadrat, di mana a-nya itu merupakan lebar, b-nya itu sama dengan tinggi. Ya untuk mu nolnya akar mu seperakar mu 0 dikali E itu bisa kita sederhanain sebagai C atau kecepatan cahaya. Jadi makanya FCMN itu bisa jadi kayak gini, C2pi sebenarnya sih bisa diginiin aja nih, MP kuadrat Pi kuadrat M per A kuadrat plus N per B kuadrat, Pi-nya dicoret ya, sama dengan C per 2 akar M per A kuadrat plus N per B kuadrat. Ini untuk penyederhanaan rumus dari rumus yang si ini ya. Nah ini mungkin gue nggak bakal langsung ngejelasin soal, jadi gue mau ngejelasin ini nanti nyambung sama ada soal di quiz tentang grafik bukan grafik, pemodelan. Jadi di sini misalkan gue seret. Kita ada di sini FC, misalkan di TE ya. Ini maksudnya FCMN ini maksudnya itu TEMN. Pada TE berapa gitu. FC pada TE misalkan TEMN di sini. Nah, ini. Misalkan kita mau nyari frekuensi cutoff di TE 10 gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, kalau misalkan di sini kita masukin sini, maka dia itu nanti bentuknya itu bakal seperti ini nih. Akar seper A kuadrat plus per B kuadrat gitu ya. Kok seper B kuadrat ditambah 0. Nanti itu dia bakal kayak istilahnya kayak grafik biasa gitu nanti ujungnya. C per 2, C kan udah konstanta ya. Ini jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2 dikali sama seper A. Itu kan linear. Makanya itu nanti di grafiknya itu dia tuh bakal linear juga gitu. Kalau misalkan di sini tuh anggap A itu ke atas ya. A itu ke atas dan B itu ke samping. Sorry. Kan ini kan udah tahu ya kalau misalkan A itu lebar, B itu tinggi ya. Misalkan di sini itu B, di sini A ya. Kalau misalkan kita tahu dia ini itu seper A, berarti kan dia kan bakal ngarahnya itu selalu bertambah ke arah sumbu A-nya aja kan. Jadi makanya tuh dia bakal ngarah kayak gini doang nih. Ya kan? Nah,
kalau misalkan TE01 sama juga dong. Cuma bedanya dia beda arah aja. Kalau misalkan TE11 berarti kita bakal dapat kan dia 0, berarti jadi 3 kali 10 pangkat 8 bagi 2 dikali per B. Dimana grafiknya itu nanti kalau misalkan kita lihat ini B, ini A, itu bakal ini ke arah sumbu, hanya ke arah sumbu B. Untuk intensitasnya nanti kelihatan kok di gambar. Nanti ada soal di kuis, gua kasih contoh. Terus ada TE, misalkan TE11. Kalau misalkan TE11 berarti kita harus ngulang ke rumus atas ke sini. Kalau misalkan TE11 berarti dia C per 3 kali 10 per 8 per 2. Akarnya tuh nggak bisa kita langin kalau misalkan dia S1. Dia bakal jadi seper A kuadrat plus seper B kuadrat. Dimana kalau misalkan kayak gini, ini kan bentuknya kan bentuk lingkaran ya kalau misalkan teman-teman ingat. Dimana kalau misalkan ada akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C per 4 gitu. Nah, ini kan lingkaran nih. Ya, berarti nanti dia bakal grafiknya tuh lingkaran juga. Grafik pemodelannya itu bakal lingkaran. Jadi itu bakal bentuknya tuh seperti ini. Yang paling intensitas yang paling besar tuh yang dalam biasanya. Terus nanti dia bakal keluar, bakal makin kecil intensitasnya. Sama juga ini biasanya tuh yang paling gede tuh di tengah. Terus ke atas mulai berpudar. Sama ini juga intensitas yang paling gede biasanya di tengah. Nanti ke samping-sampingnya makin kecil lah. Gue notos modding ya mati. Allah. Oke guys. Ntar gue share-kan lang. Diupdate lagi kan ya? Oh, udah lanjut aja. Oke. Kalau misalkan udah kayak gitu, kita balik ke soalnya ya. Nanti soalnya tadi itu kalau nggak salah tinggi wave guide-nya B-nya itu sama dengan ketahui B itu sama dengan 15,7 dan A-nya itu adalah 7,1. Ini sebenarnya kita harus ubah ke meter. Terus kita ditanya FC pada 10 sama 11. FC 10 kita masukin lagi ke rumus ke ini. S10 ke atas yang ini. T3 kali 10 pangkat 8 per 2 dikali sama per A. Hanya 71 kali 10 pangkat 2. Nah, gue hitung dulu. Mana kalkulator gue? 10 pangkat 8 bagi 2 kali 0,01 kali 7,1. Dapatnya nanti 211 2676056 koma bla 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 bla. Kita hitung ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Atau kita bisa hitung sebenarnya 2,1 GHz. Bulatannya gini. Terus kalau misalkan frekuensi cut off 11 ya ini. Dan ya. FCT1 berarti kita tinggal masukin ke rumus yang cut off yang ini. 3 kali 10 pangkat 8 per 2 akar 1 per A kuadrat. A kuadrat tuh berarti berapa? Bentar, tunggu. 15,7 kuadrat.
Itu sekitar 249,49 kali 10 pangkat min 4. Terus ditambah 1/7,1 50,41 kali 10 pangkat min 4. Tinggal diakarin. 3 kali 10 pangkat 8 per 2 akar. Akarnya nggak usah. Langsung aja dipakai ya. Gue hitung dulu kali 10 pangkat 8 bagi 2 kali akar 1 bagi kali 7,1 kuadrat kali 15,7 kuadrat. Ya dapatnya nanti sekitar apa namanya ini 1, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 5, 3, 9. Ini apa nih 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada komanya di sini, ada 0 lagi koma lalala. Nah sih hitungannya kita cek dulu 0,1 kali 5. Oh kita keliru dikit, tambah 1 bagi 0,7. Nah, bagus untung ya pokoknya segitu lah angkanya. Gua nggak tahu hitungannya salah ya, tapi yang benar sampai sini lah. Jadi kalian tahu sendiri ini udah benar sampai sini. Gua kayak kalkulatornya ribet yang si FC itu satunya. Oke nanti biar nggak lama-lama juga, sekarang masih ada soal kuis juga. Ke nomor 4 tuh nah nomor 4 ini sebenarnya kurang soalnya. Jadi di sini kita kalau misalkan kita ini kan yang 4 kan rancang lama multi mode fiber bla 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 bla. Nah sedangkan kalau misalkan kita nggak tahu dia mau waveguide-nya bentuknya seperti apa, nggak bisa dikerjain ini soal. Makanya ini gue kuningin. Nah soal yang benar itu ada di bukunya referensinya Pak Catur ya. Terus seperti ini soalnya. Ini gue ngambil dicek ya soal tadi. Nah dia tuh apa namanya? Kalau di sini kan tahu nih kita, dia itu menggunakan electromagnetic wave mode TE22. Nah, di sini kan kita udah tahu. Jadi kita bisa dapat FC-nya, FC22 itu berapa? FC22 kan ya apa namanya? Kalau misalkan kalian hitung nanti ujung-ujungnya tuh sama dengan 2 kali dari frekuensi kerja gitu. Terus nanti ini sebenarnya hafalan aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu apa namanya TE22 disuruh ngerjain TE22 tuh ya kurang lebih 2 kali apa setengahnya frekuensi kerja gitu. Sorry. Ntar ya azan.
Oke, sorry ya, di abis azan. Oke, sorry tadi gue ada salah clear dikit. Yang benar tuh FC itu sama dengan setengahnya frekuensi kerja. Yang ini yang benar ya tadi. Nah, di sini tuh kita tahu kalau misalkan ini tuh dia bentuknya tuh kotak gitu. Dengan sisinya tuh sekitar 2 cm atau 2 kali 10⁻² meter. Nah, jika kedua electric vehicle ini memiliki komponen bla 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 bla, berarti kita dapat E-nya itu sama 100 V per M. Ini kita dapat E-nya, terus juga udah ya, berarti udah dapat. Terus juga ini itu FC22. FC22, sorry. Nah, jadi sebenarnya ini gampang aja. Pertama, teman-teman harus ngitung frekuensi cut off dua-duanya itu, nggak usah, ini langsung aja. Jadi teman-teman yang pertama tuh teman-teman cari impedansinya dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat impedansi dari TE22 itu sama dengan impedansi biasa, impedansi ruang bebas dibagi sama akar 1 min FC per F dibagi kuadrat sama dengan Z0 kan tadi kan kita udah dapat kalau misalkan dia itu kalau di ruang bebas itu selalu 377 ohm. 376, bla bla bla, kita buletin aja lah. Akar 1 minus berarti FC-nya itu kan setengah ya dia. FC22 itu sama dengan setengah frekuensi kerja. Berarti di sini tuh nanti kita dapat setengah kuadrat gitu. Jadi langsung aja 377 akar 3/4. Nah, berhitung yuk. 377 bagi akar 0,75 sama dengan 435. Sama dengan 435,322 ohm. Nah, kalau udah dapat itu, teman-teman langsung ke rumus intensitas daya rata-rata gitu. Intensitas daya rata-rata itu sama dengan kalau nggak salah ya rumusnya itu sama dengan amplitude dari medan magnet keluar sumbu X dikali sama 2 Z atau 2 impedansi dari 2 impedansi ini pada frekuensi cut off-nya ditambah sama impedansi pada sumbu Y-nya dibagi sama ini 2 ZTE Q2 atau impedansi pada frekuensi cut off Q22. Terus tinggal teman-teman tambahin aja. Sebenarnya buat ngebedain kan kita kan cuma tahu ini itunya doang ya, nggak tahu arahnya kayak gimana. Nah, sebenarnya itu gampang gini aja. Kalau misalkan dia ngarah ke sumbu X, berarti yang ini kan amplitudo pasti ya. Ini amplitudo. Itu pasti awalnya itu amplitudonya dulu dikali sama cos. Kalau misalkan dia X, berarti cosnya itu ngarah ke sumbu X gitu. Cosnya berarti cos sorry. Apa kan KX berarti dia cos X terus sin Y. Kalau misalkan 2Y dia Y. Ya Y berarti dia 100 cos Y sin X gitu. Sorry ada 2 pi-nya ya. Lupa. Dua pi X per A sin 2 pi Y per B. Terus yang ini tuh jadinya apa namanya? EY 100 cos 2 pi Y Y per A sin 2 pi X per B. Oke, berarti ya tinggal dimasukin aja ke sini ya. Karena itu amplitudo, kita udah nggak ada arah-arahan lagi ya. Ini lupa gue tulis. Berarti ke arah, nah ini nggak usah naruh arahnya. Karena amplitudo nggak usah dipeduliin arahnya, berarti tinggal di substitusi aja. Nanti kalau misalkan amplitudo itu kan berarti kan dikuadratin ya, dikuadratin terus di akarin. Berarti ya kurang lebih hasilnya sama kayak gini kan. Cuman karena ini kuadrat harusnya. Cuman karena ini dikuadratin, itu tuh jadinya ya 100 kuadrat cos kuadrat 2 pi X per A
sin kuadrat 2pi y per b dibagi sama 43 nih, kita bulatin aja jadi 435 ohm ditambah 100 kuadrat cos kuadrat 2pi y per b sin kuadrat 2pi x per a. Nah, terus tinggal teman-teman hitung aja sih sebenarnya ini nanti. Tapi sebenarnya nggak usah hitung dulu lah. Ini dikeluarin dulu aja apa namanya, yang angka-angka samanya kayak yang si ininya amplitudonya kan, jadi dapat 100 kuadrat per 435 kali sama cos kuadrat 2pi x a sin kuadrat 2pi yb plus cos kuadrat 2pi yb sin kuadrat 2pi x a gitu ya. Nah, ini tuh tinggal apa namanya dimasukin ke rumus dari ini tuh P-nya tuh P vektor ya. Tinggal dikali ke diubah ke rumus ke P average yang bentuknya tuh bukan vektor, ke normalnya. Itu gimana caranya? Sebenarnya diintegralin. Integral dari A0 B0 terus di sini P average terus dikali sama dx dy dengan A0 B0 A nya dapat tadi, A nya 2 dan B nya juga 2 karena tadi rektangular ya, bukan rektangular ya, karena pertama rektangular terus habis itu dia 2 cm 2 cm itu nanti jadi apa namanya, tinggal dimasukin aja yang sini ke bawah sini, berarti jadi 100 kuadrat bagi 435 itu apa sih, 100 kuadrat bagi 435 itu sekitar 22,9 22,98 23 kali sama cos kuadrat 2pi x a sin kuadrat enggak ya, a b nya tinggal diganti, sorry, sin kuadrat 2pi x per 2x per 2 sin kuadrat 2pi y per 2 ditambah cos kuadrat 2pi y per 2 sin kuadrat 2pi x per 2. Ya udah. Jadi kita dapat di sini itu nanti jadinya apa namanya? Ini ditambah. Ini sama kan? Ini sama ini sama. Jadi kita dapat nanti sama dengan 46 sih. Cos kuadrat sama kuadrat 2pi x. Enggak, tetap 23. 23, 20, terus habis itu tinggal kalian ya hitung nanti apa namanya S-nya ya. Mas aku ngitung kalkulasi. Pakai kalkulator aja lah, ngitung integral lah. Ribet. Kita hitung dulu.
copy X Oke. Yang nanti dapat ini pun Tesla 2 guys. Kata kalkulator. Sini 1 nanti DY 23 20 ya mati jadi ini nanti 2 DY X nanti jadi 23 20 1 DY enggak nanti jadi 1 DY langsung itu sama dengan 23 kali 2 sama dengan 46 menghitung integral seperti yang kemarin-kemarin lama jadinya di integralnya doang. Nah, dapat 46 agak beda ya Kak? Ki mau nanya Ki. Itu kan dibagi 2Z ya Ki. Berarti itu harusnya dibagi 2 kali 435 kan? Atau gimana? Yang mana sorry? Itu yang P average kan itu kan ada rumusnya tuh ya. Yang E kuadrat bagi 2 dengan 2Z. Berarti itu harusnya 2 kali 34 dikali 435 nggak sih? Atau gimana? Oh iya, benar, pantesan. Iya, sorry. Oke. Iya, berarti di sini berarti jadi bagi 2. Terus ini 2 kali 23 2, berarti ini 2 nya dicoret ya. Berarti ini asal ya. Sorry. Tuh. Yang 23 per 2 kali 2 sama dengan 23 watt. Terus ada yang salahnya ya. Nggak ada sih. Oke, benar 23 watt. Oke. Terus kita udah dapat kalau misalkan kita dapat P average 23 watt, berarti kita tinggal ubah ke yang A-nya berarti udah kelar ya tadi. Wattage powernya channel 2 di waveguide gitu kan.
Oh, ya, gua tahu kenapa. Ya, bentar, sorry. Jadi, tadi kan ini kan CM ya. Sorry. Ini kan CM. Harusnya itu ini bukan 2. Sorry banget. Jadi ini tuh harusnya tuh 0,02. Hehe, sorry guys. Berarti ini dikali 2 kali 0,2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Itu. Bukan 1 doang juga. Ini harusnya itu 10 pangkat min 2. Makanya dapatnya tuh jadi 23 kali 10 pangkat min 4 watt. Ini yang benar guys. Sorry banget, gua tidak memperhatikan tadi. Oke. Terus lanjut ke yang B. Diketahui di atas tuh berapa namanya? M-nya 100. nya sama dengan 100, NA-nya sama dengan tadi 0,27 ya. Terus lambda-nya tadi berapa? 0,85 meter. Ini sekali berisi tembak petang 0,85 meter. Sangat gede banget. Meternya 0,85 meter. Benar kan ya? Ya. Terus habis itu belum mau apaan aja ini gede banget. Belum pengen ngomong. N1-nya itu dia pakai tadi apa? Fuse Lika. Kalau misalkan di internet dia tuh apa? Fuse Lika. Delapan 9 itu satu 1,458. Oke, balik ke sini. Tanyain apa sih? Radius R sama N2-nya. Sama R. Oke, cepatlah ini mah. Jawabnya pertama kita harus cari apa namanya? Dari nilai siapa namanya? Nilai anggaplah nilai apa namanya ya pokoknya itu dia ada rumus di mana kalau misalkan si n ini mode ini sama dengan apa namanya aku nggak tahu ini namanya apa, tapi dia tuh pokoknya nanti jadinya apa namanya ujungnya tuh jadi akar 2 dikali sama bukan karena si 2n ini akar 2n itu nanti sama dengan si siapa namanya, sama dengan misalkan kita anggap di sini B lah ya, gua nggak tahu namanya apa itu. Nah nanti si B ini bakal kita pakai di apa namanya buat nyari jari-jarinya, itu B sama dengan 2pi kali NA nya. Gue lupa ini namanya apa, lupa jujur. Nah terus habis itu akar 2n itu tadi berapa? 200 B
akar 200 tuh nggak usah gitu lah, hitungan nanti aja. Terus R itu sama dengan akar 200 dibagi sama 2pi dikali NA nya itu 0,27 sama dengan akar 200 dibagi sama pi dikali 0,27, dapat hasilnya itu sekitaran ada lambdanya, harusnya lambdanya tadi 0,85 ya. Dibagi akar 2pi 0,27, jadi kita dapat sekitar 7,085 0,86 sorry meter. Sebenarnya gue bilang sih ini mana ada panjang gelombang cahaya sepanjang itu, tapi ya udahlah, nah juga soal. Nah terus habis itu buat nyari ini sebenarnya rumusnya gampang. Rumus NA itu sama dengan rumus N apa namanya NC per NF ya, NC per NF berarti NF nya di sini kuadrat min NC kuadrat, dimana si intinya kan NC ya, NC itu si core-nya itu kan si silika, berarti sama dengan N2 minus 1,458 kuadrat sama dengan 0,27 gitu ya. 0,27 kuadrat apa? Itu dia 0, N2 minus 1,458 kuadrat 2,126 ya, sama dengan tambahan 0,729, jadi dapat sekitar 2,198 bla 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 bla. Oke. Dah dapat, mantap. Sorry kebalik ya, sorry balik. Yang core-nya tadi kan si ini si silikanya, sorry 1,458 kuadrat min NC kuadrat, yang kita cari yang di luarnya. Oke, tadi apa 0,729 tuh 0,0729 sama dengan 2,0198 2,125 minus NC kuadrat minus 0,79 minus 2,052 NC kuadrat sama dengan 2,052. Oke, itu jawabannya. Gimana kalau diakarin jadinya 1,4324. Dapat ini N2 nya berarti N2 sama dengan N cladding. Kalau misalkan teman-teman bingung apa bedanya ini tuh kan dia kan kita kan disuruh bikin rancang kabel ya, kabel, jadi istilahnya gini lah,
Ini NC-nya tuh N1-nya tuh si fuse silika, dan di luarnya tuh N2-nya. Di gambarnya kayak gitu. Kita disuruh ngerancang kabel optik sini, multimode fiber. Ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Kosong. Ini warna mati ya. Satu antena cepatnya P radiasi 9,7 watt. Terus habis itu resistansinya radiasi 78 ohm. Terus habis itu R disipasi 8,9 ohm sama R source-nya 22 ohm. Tanya ini harus ya. Jadi langsung jawab aja. I-nya itu sama dengan P radiasi dibagi sama aduh gue lupa. Langsung sini dari rumus awalnya. Di P radiasi itu sama dengan I kuadrat R radiasi kali 2. Nah, ini tuh nanti dapat P radiasinya kita dapat 78 ya. I kuadrat dikali R radiasinya tuh dikali 78 bagi 2 coret 39. Berarti I kuadrat sama dengan 2 ya. I sama dengan akar 2. Sorry, kok 78 sih? Radiasi. Udah ngantuk. 9,7 sama I kuadrat kali 78 bagi 2. 39. Ini tuh sama dengan 9,7 dibagi 0. Ya benar, ini sama lagi 0,24 berarti kalau dikuadratin ya karen 0,489. Nah, terus abis itu udah tegangan, kita rumusnya itu V sama dengan I R EQ. R EQ itu sama dengan ditambah ya, berarti R radiasi sama R source sama R disipasi semua dikali, berarti 0,489 dikali 78 tambah 8,9 tambah 22. 78 tambah 8,9 ditambah 22 kali 0,49 dengan sekitar 53,25 volt. Terus habis itu C-nya tuh radiasi dibagi 78 .
Tanya tadi apa sih kuncinya? Efisiensi ya. Efisiensi itu sama dengan 78 atau R radiasi dibagi sama plus R disipasi 8 bagi 78 plus 8,9. 78 dibagi 86,9. Jawabannya 0,89 sama dengan 89,758% efisiensinya. Oke, dapat. Halaman akhir. Nomor 6, rate of shielding, bla 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 bla, magnitude medan listrik. Sorry. Ya, Yang tadi efisiensi radiasi itu yang resistansi sumber dihitung juga nggak sih? oh iya, astaga. Iya berarti gue sempat keliru juga tadi. Berarti Oh. sumber juga. Radiasi, efisiensinya tambah nomornya REQ. Tadi berapa tadi? 78 ya bagi 8 bagi 78 plus 22 plus 8,9. Benar kan ya? Ya, efisiensi radiasi internal. Ya, benar. Thank you, Val. Ya, udah. Udah kan ya? Udah, lanjut aja. Magnitude medan listrik hanya 18 kV per M. Berapa efektivitasnya? Medan listrik keluar seperti ini. Jangan berarti in sama ini E out 5 mikrovolt per meter. Berarti kita tinggal ini gampang sih rumusnya. SE sama dengan 20 kali apa namanya? Log berapa nih? E in per E out. Ini maksudnya ini ya, magnitude bukan mutlak. 20 10 log berapa nih? 18.000 bagi 5 kali 10 pangkat min 6. 36 4 6 cupan 36 kali 10 pangkat 8. Nanti tuh kalau misalnya kalian hitung 20 log 3 kali 10 pangkat 8 tuh ya hasilnya sekitar 191. Oke, mantap. 1,126 desibel. Udah deh, kelar. Oh ya, buat rumusnya sendiri, ini kan E ya. Itu bisa juga kita ubah jadi 20 log 10 P ini per P out.
sama aja. Oke, soal diktat kelar. Ini mau dilanjut ke soal kuis apa gimana? Gue sabep aja. Yang lain mungkin ada yang mau nanya, apa yang mau kasih pendapat? Oke, mungkin sebelumnya tadi kalau gue nggak salah nomor 2 belum dijelasin ya yang tentang impedansi matching. Jadi komponen-komponen apa yang terpasang gitu. Itu belum ya tuh? Ya belum tuh. Oh iya, sorry. Oke. Impedansi matchingnya berarti impedansi matchingnya. Oke. Berarti di sini kita bisa dapat tadi ditanya apa nih? Koefisien refleksi impedansi matchingnya. Oh ya. Berarti tadi kan kita dapat kalau misalkan di sini berarti kan 8 ini berarti dia masangnya cuman si siapa namanya? Resistor ya kan? Yang dipasang matchingnya berarti istilahnya kalau temennya dan matching itu berarti kan ZS sama dengan ZL ya masih. Nah berarti itu apa namanya konjugasinya. Berarti itu yang bakal dipasang di sini kan kalau misalkan dia itu bedanya 28 ohm berarti ini pasang di sini apa ya istilahnya? Saya gue lupa lagi benar matching rumusnya apa ya? Bentar. Dulu deh. Itu quiz nasional. Ntar gue cek materi dulu.
Rick, kalau gue kemarin dikasih tau Aslab Telco ya, cara cepetnya itu kayak gini sih. Kalau dia itu komponen imajinernya tuh ada di atas, berarti itu pasang kapasitor. Kalau di bawah tuh induktor. Iya, maksudnya value-nya tuh gue lupa nanti value-nya gimana. Oke. Bener. Kalau dari kuis kemarin ya, itu kan ada soal serupa nih. Jadi pokoknya nilai apa tuh? Nilai impedancing itu 1 plus J2. Nah, untuk komponen imajinernya yang buat dipasang itu karena dia plus kan berarti kapasitor ya. Nah, tapi walaupun dia plus itu nilai value dari kapasitornya itu yang dipasang itu kebalikannya. Jadi minus gitu. Iya gitu. Oh, berarti ini nggak usah dipasang apa-apa kan? Ini nggak usah dipasang apa-apa, soalnya dia udah di 0J. Jadi dia imaging impedance itu cuman ya nggak ada, karena daya apa namanya, daya yang dialirin kan aktif, daya aktif semua, nggak ada daya apa namanya, nggak ada daya reaktifnya. Nah kalau misalkan ini kan berarti kan 1 plus J ya. Berarti kalau misalkan kata yang tadi berarti plus J, berarti yang dipasang nanti induktor dengan besar tuh nanti ujungnya tuh yang nanti ZL-nya itu sama dengan minus J. Ya kan gitu. Terus abis itu ini juga ini kan berarti 0,5 1 minus 0,5 J. Berarti ini juga sama, berarti ini pasang tuh nanti kapasitor ZL ZC nanti asalnya J. Udah, berarti matching network itu. Itu kan maksudnya? Kebalik Rick, yang B itu aturan kapasitor, yang C itu induktor. Oh iya, kapasitor gitu. minus ya, astaga lupa. Iya, kapasitor. Ya, tahu. Ini jatuh. Oke, dah salah. Ya udah. Boleh nanya nggak? Itu kan ke bawah. Itu kan matching untuk kapasitornya, ZC-nya jadi minus J ya? Kalau yang di bawah jadi J, itu dilihat dari mana sih? Dari bukan J ini, bukan J. Nah, ini 0,5, sorry. Oh iya. Tunggu bilang. Kenapa? Oke, iya. Oke, thank you. Ya. Udah. Hah? Intinya kalau misalnya ada gambarnya berarti yang atasnya itu kapasitor, berarti yang bawahnya induktor tadi ya. Kalau untuk kayak Marvel ini kan 56 plus 56J ya. Ini kita kita kecilin dulu, kita sederhanain biar bisa ditaruh di smith chart gitu istilahnya. Kalau misalkan dia di 1 plus 1J,
kan di sini kan. Gua hapus dulu. Kalau jadi 1 plus 1J kan berarti kan dia di 1 plus 1J itu sini. Kan di sini. Di titik B kan tadi. Di titik B ini nih. Pas ini. Di titik B ini. Ya kan? Jadi itu kita mau ubah biar dia tuh balik ke sini nih. Balik ke titik 1 ini. Itu. Kalau begitu sih dari sini juga udah bisa nih. Oh, oke paham Ki. Sama boleh lihat nomor 4 nggak? Pengen lihat aja sih sebenarnya. 4. Agak lupa di sana. Ini nomor 4 nih. Oh. Kenapa? Yang gambarnya kita di yang end cladding sama end core. Ini ditanyanya tadi end cladding ya? Iya. Ini tanya yang claddingnya. Kan intinya kan Fisilika. Oh, oke. Thank you Ki. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Sorry ya kalau misalnya tadi gua banyak keliru-keliru. Bentar. Sorry. Bukan konten. Ini tuh lu nggak bisa ini. Jadi sorry. Tadi tuh jadi benar. Jadi nggak usah diserahkan. Jadi langsung aja ini kebalikannya. Jadi langsung ZL-nya itu min 86C. Enggak, berarti ini Z-nya berarti nggak disederhanain. Jadi langsung yang ininya minus 86 ohm. Terus kalau misalkan yang ini berarti dia biar itu tuh plus plus 85 ohm. Plus 58 ohm. Plus 56 ZL ZL sama dengan 56 ohm. Tuh. Sorry. Ya. Jadi nggak usah disederhanain. Itu aja. Oke, thank you Ki. Yuk. Ini jadinya mau lanjut ke soal kuis atau mau udahan? Udah mau 2 jam sih. Kalau nggak ada. Itu nge-lag Vel. Soal kuis yang mau dibahas. Kenapa enggak tadi lu nge-lag Vel? Sorry. Kenapa gimana? Ini masalah ini materinya udah representatif juga sih teman-teman. Tapi kalau misalkan emang mau lanjut bahas kuis juga nggak apa-apa sih. Ngikutin aja gitu. Gimana yang lain? Kalau misalkan nggak ada, gue anggap enggak nih. Oke, mungkin ditunggu sampai 12.42 ya teman-teman. Oke.
Gue ambil minum dulu ya bentar. Oke, mungkin karena udah 12.42 juga, terus mungkin teman-teman udah mau dan juga mungkin sampai sini aja ya. Oke, jadi sorry. Gue boleh nanya sekali nggak? Oh ya udah, Rick. Kenapa, sorry Put, gue mau nanya Put, gue masih kurang paham untuk nentuin impedance matchingnya. Boleh jelasin ulang nggak? Oh, udah. Masih share screen tuh. Gue masih share screen. Oke. Masih. Jadi gini, tadi kan misalkan ini kan udah ya, kita udah dapat si ini ya Z-nya dari apa namanya impedansi dari total dari apa pokoknya impedansi totalnya. Nah, jadi tuh gimana sih caranya biar kita bisa balikin ke biar si load-nya ini cuman load-nya aktif doang gitu loh. Jadi intinya tuh biar matching tuh kayak biar dihilangin yang si J-nya ini hilang gitu. Kayak gitu kan. Jadi intinya tuh kita fokus ke yang ini nih. Hasil dari impedansi total dihitung kan kita dapat 56 tambah 56J. Nah, biar fungsinya matching itu apa? Biar nggak ada yang namanya tuh load yang kompleks gitu. Jadi nggak ada load reaktifnya. Jadi yang cuma ada tuh cuma load apa namanya? Cuman load aktif doang, beban aktifnya doang gitu. Jadi ketika kalau misalkan ada gelombang lewat, jadi si gelombangnya ini nggak ada gelombang yang hilang akibat beban induktif atau beban kapasitif ini gitu kan. Berarti simpelnya cuma ngambil koefisien dari J aja ya? Iya, jadi dikurangin aja kayak kebalikannya. Kalau misalkan ini 56J, berarti minus 56. Kalau misalkan ini 112, ini minus 112 gitu. Nah itu kenapa kebalikan tuh? Kenapa diambil kebalikan? Itu tadi buat biar siapa namanya? Biar nggak ada beban. Kan misalkan ada beban nih, misalkan kita taruh misalkan ngasal 68 ditambah 100 misalkan 136J gitu ya. Nah, ini kan beban aktif nih. Itu si beban reaktifnya kan kompleks kan. Iya. Yeah. Kalau misalkan ini balik lagi ke segitiga daya. Kalau misalkan ada beban aktifnya 68 terus sini 138, kan dia kan bebannya jadi lebih tinggi dong daripada beban beban yang harus ada tuh jadi lebih tinggi dong daripada beban aslinya gitu. Iya. Yeah. Jadi lebih banyak energi yang kebuang gitu kan. Jadi itu makanya kenapa kita kasih, kalau ini kan plus ya, plus kan berarti kan dia induktor. Kenapa kita kasih kapasitor, misalkan min 136J, biar si bebannya ini cuma beban aktif doang. Jadi yang dihitung tuh yang ini doang. Kebayang nggak? Mungkin mau nambahin sedikit ya kenapa induktor kapasitornya ini tuh balik lagi ke sifat leading laggingnya nol. Jadi kalau kapasitor kan leading berarti komponen imajinernya dia itu minus. Nah makanya kalau di Smith chart-nya dia itu imajinernya positif, tambah kapasitor supaya itu tadi plus sama minus akan habis nanti. Positif. Kalau induktor juga kebalikannya. Gampangnya gitu. Positif induktor ya, Go.
Kayak tadi balik. Enggak, maksud gue kalau yang di Smith chart-nya itu dia imaginary positif, itu matchingnya harus tambah kapasitor gitu maksud gue. Iya. Nah. Oke. Udah aman kan ya? Sebenarnya gue masih rada bingung sih kayak jadi minusnya tuh kenapa gitu. Gue masih bingung korelasinya antar penjelasan lo tadi. Gini, istilahnya gini lah. Jadi misalkan nih praktikum RL nih ya, kita balik ke praktikum RL. Jadi misalkan ada daya nih, misalkan ada daya ngelewatin suatu saluran dengan ada misalkan R-nya di sini tadi bla 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 gitu ya. Terus di sini juga ada misalkan ada daya induktifnya gitu ya. Ada komponen imaginary gitu. Misalkan di sini komponen imaginary tadi ZL-nya misalkan tadi itu misalkan berapa ya? Misalkan 3 ohm gitu. Nah, kalau misalkan ini nggak ada, yang dihitung kan cuman buat yang lewat itu apa namanya? V-nya itu sama dengan kan misalkan apa namanya? Arus yang lewat itu itu kan sama PPR. Berarti kan tegangan dibagi sama ZR doang kalau misalkan dia aktif kan. Kalau misalkan dia nggak ada ZL, ya kan? Iya. Kalau misalkan dia ada si beban kapasitifnya semuanya, ada beban induktifnya, berarti dia gimana? Jadi kan ditambahkan F ditambah ZR plus ZL gitu kan? Iya. Kan ini kan jadi makin kecil gitu loh arusnya, ya kan? Iya. Gitu. Jadi kayak istilahnya tuh kita tuh gimana caranya biar si gelombangnya ini makin maksimal, si I-nya itu jadi makin naik gitu. Oh, oke, paham. Iya, paham. Itu fungsinya matching matching impedance gitu. Jadi kayak ngurangin impedansi gitu ya biar naikin arusnya ya. Iya. Jadi minus. Bukan menghilangkan impedansinya. Oh, ya oke. Oke, sih paham. Thank you banget ya, thank you. Oke. Oke, tutup Fel. Mungkin karena udah nggak ada yang mau nanya lagi, jadi sekian ya teman-teman untuk asistensi elektromagnetika kali ini. Makasih buat Rick udah mau ngajar. Semoga lancar-lancar ya teman-teman buat kelasnya nanti. Nanti ini recordingnya bakal di post di YouTube Apro IME. Jadi mungkin teman-teman nanti pantangin aja ya YouTube-nya. Oke, jadi sebelumnya gue mau ngingetin lagi buat teman-teman yang masih di sini untuk jangan lupa isi absensinya kalau ada yang belum. Oke, jadi mungkin itu aja. Tadi karena kita mulai dengan doa, jadi kita tutup dengan doa juga ya. Oke, menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, bro, dicukupkan. Oke, jadi sekian ya teman-teman untuk asistensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya teman-teman udah datang, udah boleh live ya. Makasih. Oke, makasih Put, makasih Vel.